Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 manajemen B Pagi akan mempresentasikan perencanaan kapasitas strategi. Kami terdiri dari saya Apriyanti Nurhasana, NIM 1903018080. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Masuri, NIM 190301088. Nama saya Yunita Listiariawati, NIM 190301091. Nama saya Tri Nurlita Anggraini, NIM 1903011092. Nama saya Sofhetul Aulia, NIM 190301121. Oke, sekian perkenalan dari kelompok kami. Pengertian. Kapasitas atau capacity adalah hasil produksi atau volume pemrosesan, throughput, atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dan suatu periode waktu tertentu. 3 perspektif tentang kapasitas. 1. Kapasitas desain menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat, hanya untuk perawatan yang rutin. 2. Kapasitas efektif menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. 3. Kapasitas aktual menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Kapasitas aktual sedapat mungkin harus diusahakan sama dengan kapasitas efektif. Kapasitas efektif seringkali lebih rendah dari kapasitas desain, karena kapasitas yang ada mungkin telah didesain untuk versi produk sebelumnya atau pembaruan produk yang berbeda dari yang sekarang sedang diproduksi. Kapasitas menentukan. A. Persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. B. Menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada berlebihan. Jika kapasitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan akan terdapat biaya tambahan yang dibebankan pada produksi yang ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aris. Jika kapasitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan akan terdapat biaya tambahan yang dibebankan pada produksi yang ada. Tujuan perencanaan kapasitas, yaitu pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Kapasitas dihitung berdasarkan jumlah dari mesin atau pekerja dikali jumlah waktu kerja dikali waktu penggunaan dikali efisiensi. Next. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dalam 3 horizon waktu, yaitu ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, yaitu menambah fasilitas, menambah peralatan yang memiliki lifetime panjang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, yaitu subkontrak, menambah peralatan, menambah shift, menambah karyawan, menambah atau menggunakan persediaan. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek, yaitu penjadwalan tugas, penjadwalan karyawan, dan penjadwalan mesin. Perencanaan kapasitas ada 2. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya, untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek,
menghadapi kondisi seperti ini untuk menambah atau menurunkan kapasitas, mungkin perusahaan melakukan penambahan dan pengurangan jam kerja, melakukan subkontrak dengan perusahaan lain. Terdapat 5 cara yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek. Yang pertama, meningkatkan jumlah sumber daya. Yang kedua, memperbaiki penggunaan sumber daya. Yang ketiga, memodifikasi produk. Yang keempat, memperbaiki permintaan. Dan yang terakhir, tidak memenuhi permintaan. 2. Perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya, rencana untuk menurunkan biaya produksi per unit dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena unit produk yang dihasilkan masih berskala kecil, tetapi dalam jangka panjang rencana tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas produksi. Terdapat 2 strategi yang dapat ditempuh perusahaan dengan kapasitas jangka panjang, yaitu yang pertama, strategi melihat dan menunggu atau wait and see strategi. Strategi ini dapat dikatakan pula sebagai strategi hati-hati karena kapasitas produksi akan dinaikkan apabila yakin permintaan konsumen sudah naik. Yang kedua, strategi ekspansionis. Kapasitas selalu melebihi atau di atas permintaan dengan strategi perusahaan berharap tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang dapat menyebabkan adanya peluang masuknya produsen lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sofi. Selanjutnya yaitu pengukuran kapasitas. Yang pertama, utilitas. Itu kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. Rumusnya yaitu utilitas sama dengan output per kapasitas desain. Yang kedua, efisiensi, kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Rumusnya yaitu efisiensi sama dengan output per kapasitas efektif. Melalui tingkat utilitas dan efisiensi akan diketahui seberapa jauh perencanaan kapasitas berjalan dengan semestinya. Dan Heiser dan Render merumuskan utilitasi sebagai output dibagi dengan kapasitas desain, dan efisiensi dibagi rasio output terhadap kapasitas efektif. Menentukan kebutuhan kapasitas masa depan dapat menjadi produk yang sebagian besar didasarkan pada permintaan di masa mendatang. Selanjutnya. Next. Di sini ada contoh memproduksi roti deluxe. Untuk sarapan dan ingin memahami kapasitasnya dengan lebih baik, tentukan kapasitas desain atau utilitas dan kapasitas efektif atau efisiensi jika fasilitas memproduksi 148.000 roti, kapasitas masing-masing 8 jam per hari. Lini tersebut dirancang untuk memproduksi roti isi kacang hijau dan keju dengan tingkat output sama dengan 1.200 roti per jam. Penyelesaiannya yaitu pertama kita menentukan kapasitas desain. Kapasitas desain yaitu 7 hari atau 3 giliran kerja, masing-masing terdapat 8 jam per hari. Kita kalikan semua dulu. Habis itu kita mencari tingkat output yaitu sama dengan 1.200 roti per jam. Hasil dari 7 hari dikali 3 giliran kerja kali 8. Habis itu dikalikan dengan 1.200, hasilnya 201.600 roti. Selanjutnya utilitas. Utilitas sama dengan output per kapasitas desain. Outputnya di soal 148.000 per 201.600 sama dengan 73,4%. Yang kedua, kita mencari efisiensi. Efisiensi rumusnya output per kapasitas efektif. Outputnya sama dengan yang di atas, 148.000 per kapasitas efektif di soal sama dengan
175.000. Jawabannya sama dengan 84,6%. Selanjutnya yaitu mengelola permintaan. Walaupun terdapat peramalan yang baik dan fasilitas yang dibangun sesuai dengan peramalan tersebut, dapat terjadi ketidakcocokan antara permintaan aktual dan kapasitas yang tersedia. Ketidakcocokan tersebut dapat berarti A. Permintaan melebihi kapasitas. Jika permintaan melebihi kapasitas, perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Walaupun demikian, karena fasilitas yang tidak mencukupi ini mengurangi keuntungan di bawah yang mungkin dapat dicapai. Solusinya, jangka panjang biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas. Selanjutnya, B. Kapasitas melebihi permintaan. Jika kapasitas melebihi permintaan, perusahaan mungkin menginginkan untuk merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Next. Analisis titik impas. Analisis titik impas merupakan alat penentu untuk menentukan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan analisis titik impas adalah untuk menemukan sebuah titik dalam satuan mata uang dan unit di mana biaya sama dengan keuntungan. Titik inilah yang disebut dengan titik impas. Perusahaan harus beroperasi di atas tingkat ini untuk mencapai keuntungan. Selain mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan, faktor lain yang paling penting dalam perencanaan kapasitas adalah mengetahui titik impas produksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Putri. Rumus titik impas untuk satu produk tunggal break even point dalam rupiah, rumusnya BEP sama dengan FC per VC 1/1 kurangi per S. Break even point dalam unit BEP sama dengan FC per P kurangi VC. Keterangan rumus BEP break even point, FC fixed cost, VC variable cost, P price per unit, S sales volume. Next. Rumus titik impas kasus multiproduk. BEPS sama dengan F per sigma kurung 1 kurangi VI per PI kurung kali kurung WI kurung. Keterangan BEPS sama dengan titik impas dalam dolar, V sama dengan biaya variabel per unit, P harga per unit, F biaya tetap, W presentasi setiap produk dari total penjualan dalam dolar, I sama dengan setiap produk. Next. Menerapkan nilai uang yang diharapkan untuk pengambilan keputusan kapasitas. Menentukan nilai uang yang diperkirakan atau EMV memerlukan penentuan alternatif dan alam pernyataan dalam bervariasi. Untuk situasi perencanaan kapasitas, alam pernyataan biasanya adalah permintaan untuk masa mendatang atau kesukaan pangsa pasar. Nilai sekarang bersih menentukan diskonto nilai atas rangkaian penerimaan uang pada masa mendatang dikenal sebagai teknik nilai bersih sekarang. Rumusnya F sama dengan P1 plus I pangkat N, di mana F nilai masa yang akan datang, P nilai masa sekarang, I tingkat bunga, N jumlah tabung. Next. Menentukan net present value dengan nilai dari penerimaan masa depan dengan nilai yang setara. S sama dengan RX. S adalah nilai sekarang dari rangkaian penerimaan tahunan yang seragam. R penerimaan yang diterima dengan jumlah yang sama setiap tahun anuitas. X
sama dengan sebuah faktor yang terdapat dalam tabel atau dapat dihitung dengan rumus I per 1 per 1 plus I pangkat N. Any question? Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.